Mungkin background-nya dulu, mungkin kalau udah orang diskusi sebelumnya nanti kita record di minute of meeting-nya ini. Oke, ini saya matikan ya karena kondisi jaringan nggak bagus ini Pak. Oke, aman. Jadi sorry ya teman-teman membuka kameranya ya karena jaringan kurang sip ini. Lagi hujan. Oke, kita buka aja Pak ya. Kalau tidak ada yang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, mungkin di sini kita mulai saja Pak Aco dan tim ya. Pak Aco, terima kasih sudah menghadiri undangan initial meeting ini ya Pak Aco ya. Untuk eh, perkenalan awal kita lah terkait forensik jembatan ini Pak. Nah, forensik jembatan mungkin langsung saja kita mulai dari teman-teman PT Agi bisa disampaikan dulu di sini Pak ya. Nah, ini itu aja. Nanti selebihnya kita langsung tanya jawab aja Pak. Langsung kita saling diskusi aja langsung Pak ya. Pak Aco dan teman-teman silahkan dimulai Pak Aco. Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya mungkin sambil izin share screen. Izin apa share saya terlihat ya Pak? Terlihat Pak, terlihat. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Mohon maaf Pak, kamera tidak bisa kami buka karena jaringan agak susah di sini Pak. Baik, di sini sebelumnya kami perkenalkan dulu Pak tim kami. Nama saya Aco Wahyudi Effendi. Di sini saya selaku wakil direktur. Di dalam forum juga ada Pak Irwan Faisal Luzan. Beliau adalah direktur dari PT AWP Pendi Geostruk Indonesia. Lalu ada Mas Azan, itu tim teknis. Ini mungkin baru bertiga nih Pak, kami di dalam. Di sini kami mencoba menyampaikan dan mengenalkan profil perusahaan kami. Perusahaan kami pada umumnya memang bergerak di bidang audit forensik Pak. Selama ini kami memang selalu melakukan pengujian-pengujian yang diminta oleh badan pemerintah, instansi pemerintah maupun swasta. Baik, ini adalah profil kami, perusahaan di bidang rekayasa forensik. Selama ini melakukan forensik bangunan, gedung, jembatan, dan juga geoteknik. Lalu kami juga ada scope di perencanaan teknis. Lalu untuk misi itu menyediakan layanan rekayasa dalam yang inovatif, namun tetap mengacu pada standar nasional dan juga standar internasional, mendukung pembangunan keberlanjutan. Kami perusahaan memang baru di 2022 Pak, tapi sebelumnya kami sudah bergerak ini di perusahaan sebelumnya, dan ini kita lahir kembali dalam bentuk PT. Kalau sebelumnya adalah CP, sekarang jadi PT. Di 2022 kemarin lebih fokus di bidang rekayasa forensik dan perencanaan maupun supervisi. Untuk tim direksi, saya sendiri Aco Wahyudi Pak, selaku
wakil direktur, lalu ada Pak Irwan Faisaluzan itu sebagai direktur kami, ada Ibu Novia Sapitri ini direktur keuangan dan operasional, lalu ada Aco Wahab selaku komisaris. Untuk tim teknis, koordinator teknis itu ada Mas Ajan Jubran yang ada di forum, lalu ada Mas Muh Yusuf itu juga di manajer teknik, lalu ada Mbak Nova Amelia untuk administrasi teknis kami. Nah, untuk legalitas perusahaan ini yang kami tampilkan ada berupa akta, ada pengesahan badan usaha, sertifikat badan usaha, lalu surat pengakuan terdaftar, ada NIB, dan juga kami bergabung di Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia. Ada berupa KTA dan juga ada sertifikat badan usaha. Untuk layanan pada umumnya kami lebih ke investigasi forensik gedung dan jembatan, lalu pernah juga melakukan penyusunan sertifikat layak fungsi bangunan maupun jembatan, dan juga perencanaan dan pengawasan konstruksi. Untuk ini adalah beberapa, nanti kita coba tampilkan dokumentasi untuk investigasi. Kita juga memang menggunakan beberapa instrumen yang kita miliki sendiri. Nanti dari hasil instrumen itu kita akan dapat data primer maupun data sekunder untuk melakukan simulasi dengan menggunakan finite element. Maaf Pak Acok. Ya Pak. Maaf sebelumnya Pak Acok. Kalau di layar saya ini belum gerak ya ininya, apa namanya, share screen-nya. Apakah di teman-teman TIS lainnya sudah gerak ya? Sudah ya? Masih di profil. Belum juga. Oh, belum ya Pak? Oh, ini Sama baru. putus-putus suaranya. Putus-putus ya Pak ya? Ya sama Iya. berarti. Oh, mohon maaf Pak. Nih saya coba pindah jaringan dulu Pak. Oke, silakan Pak. Baik. Ini saya coba ulang dulu Pak. Nah, apa sudah terlihat Pak tampilan? Izin Pak, apa tampilan slide-nya sudah terlihat Pak? Sudah Pak, Sudah, perencanaan sudah. dan pengawasan konstruksi nih ya. Baik. Perencanaan dan Ya. pengawasan konstruksi. Ya, baik Pak. Oke, lanjut Pak, langsung. Nah, ini beberapa yang sudah kami rencanakan juga terkait kemarin insiden di Mahakam itu untuk audit kondisi jembatan itu kami yang diberi kepercayaan oleh Balai Jalan Jembatan. Kita juga diberi kepercayaan untuk mendesain dolphinnya dan juga melakukan supervisi terhadap pekerjaan dolphin tersebut. Ini gambarnya masih ini Pak Acok, perencanaan dan pengawasan konstruksi sama foto-foto itu ya, masih Oh, iya. itu ya? Masih Pak, masih Pak. Ya. Oh masih ya, oke. Ya. Nah, ini adalah beberapa instrumen yang kami miliki sendiri Pak. Jadi kami punya GPR, ada bathymetri, ada RTK geodetik, dan 3D scanning topografi, nanti ada environment meter, geolistrik, ada ultra pulse velocity, nanti untuk identifikasi homogenitas beton. Lalu kita juga punya VIT, ini ada total station, ada pinhole ini untuk mengidentifikasi karat, ada gap ground vibration testing untuk mengidentifikasi getaran, lalu ada winsor, ada hammer test juga, kita punya rebar scanner, lalu ada juga untuk chemical, jadi ini untuk mengidentifikasi karbonasi yang terjadi pada beton. Nah, ini adalah beberapa
dokumentasi Pak yang kami lakukan di Mahakam sebelumnya. Ini untuk melakukan audit kondisi layan dari jembatan Mahakam yang terdiri dari pengujian dinamis, lalu pengujian material dari pier yang ditabrak kemarin menggunakan NDT. Ini yang kita lakukan di jembatan Mahakam. Nah, ini juga beberapa pekerjaan yang sudah kita lakukan yang sebelumnya di Pier 3 Jembatan Mahakam. Lalu yang terbaru baru aja ditabrak itu kita juga lakukan NDT dan juga geometri itu di Jembatan Mahulu. Ini sebelumnya pernah kita melakukan audit struktur untuk jalan tol di Manado dan juga melakukan audit struktur di terowongan Samarinda, Pak. Nah, ini beberapa juga kita lakukan di jembatan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang akses ke IKN. Nah, ini di Pier 4 juga. Selain di jembatan juga kita biasa melakukan audit di gedung. Ini beberapa gedung yang kita lakukan untuk investigasi karena terjadi retak di beberapa area gedung. Nah, mungkin itu sekilas dari perusahaan kami, Pak. Jadi nanti mungkin selanjutnya ini adalah metode pengujian dinamis yang akan kami sampaikan atau kami lanjut atau kita diskusi dulu, Pak, sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Hami, Pak Andreas, atau Pak Kur? Kita lanjut aja kali ya, dulu ya. Lanjut aja dulu. Oh ya, Baik. oke, lanjut aja Pak Acok. Baik Pak, di sini kami coba berikan beberapa contoh nih uji dinamis yang pernah kita lakukan. Ini salah satunya di jembatan Pulau Balang bentang pendek. Jadi pengujian dinamis memang dalam pengujian jembatan itu ada dua metode, ada uji beban statis dan juga dinamis. Kalau statis biasanya kita melakukan identifikasi deformasi atau lendutan yang terjadi pada area yang akan diberi beban. Biasanya nanti beban yang diberikan adalah dump truck yang diisi nanti dijejer. Jadi nanti ditinjau menggunakan alat ukur. Nah, berbeda dengan uji dinamis mungkin agak kompleks karena akan banyak instrumen yang akan digunakan, yaitu biasanya kita akan menggunakan akelerometer yang untuk menguji getaran yang terjadi dengan tinjauan 3 aksis, jadi X, Y, Z-nya. Nah, ini adalah simulasi, jadi biasanya kita akan pasang untuk mendapatkan impuls itu adalah menggunakan DT nanti dan juga ada RAM yang dimana nanti RAM itu gunanya untuk menaikkan ban belakang dari DT dan dijatuhkan untuk mendapatkan getaran dari tiap elemen yang kita tinjau. Nah, ini posisi biasanya untuk mendapatkan damping rasio. Nah, ini ada juga yang disebut uji dinamis EMA, itu untuk mendapatkan kondisi pada saat kendaraan melintas. Jadi kendaraan DT nanti akan kita uji dengan melintas jembatan tersebut, di mana nanti di tiap bentang itu sudah kita pasang akelerometer. Jadi pada saat dia melintas kita akan mendapatkan frekuensi dari jembatan secara keseluruhan. Nah, ini contoh pengujian impuls ya, DT yang kita isi nanti biasanya beratnya 15 ton, jadi DT 8 ton nanti diisi dengan agregat biasanya. Nah, ini adalah alat impulsnya, RAM yang kita gunakan biasanya nanti dipasang di ban belakang, setelah itu dimajukan. Nah, ini perlintasan ketika dilakukan pembebanan. Ini pada saat
melintas nanti kita akan tinjau menggunakan alat geometri untuk meninjau secara real time lendutan yang terjadi pada saat dilintasi. Nah ini mungkin beberapa pengenalan alat yang digunakan. Nanti uji dinamis kita pakai accelerometer, ada USB gateway, nanti ada softwarenya untuk mendapatkan perilaku getaran yang terjadi. Untuk beban dinamis kita nanti pakai robotic total station, nanti memasang DMM, ada strain gauge juga kita pasang di beberapa titik, LVDT transducer, ada till meter, dan untuk penghimpun datanya gunakan data logger. Nah ini beberapa spesifikasi accelerometer yang biasa digunakan. Ini robotic total stationnya, ini untuk data logger. Nah ini adalah contoh dari uji dinamis. Nanti biasanya akan memberikan informasi berapa sih nilai frekuensi dari jembatan itu. Jadi dari frekuensi biasanya ada disyaratkan kita di 125 per L. Nanti kalau misalnya dia kurang dari nilai tersebut, berarti kondisi jembatan kita kurang kaku. Jadi ada indikasi bahwa kemampuan layarnya itu kurang daripada yang diinginkan. Nah ini hasil uji statis lendutan. Jadi nanti akan didapatkan bentang apakah chambernya sesuai atau tidak. Jadi nanti kalau statis kita akan mendapatkan nilai lendutan vertikal dan juga bisa mendapatkan informasi vertikalitas atau drip yang terjadi pada pilar. Nah ini adalah beberapa sertifikat lebih ke SLF, jadi sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah kita melakukan audit terhadap beberapa bangunan. Ya mungkin dari kami itu Pak, ini adalah lokasi perusahaan kami yang berada di Balikpapan. Terima kasih, mungkin kami persilakan waktu dan tempat. Mungkin saya mau bertanya nih Pak, sedikit ya. Jadi dari yang disampaikan Pak Aco tadi kan terkait dinamis ya, tes dinamis impuls sama statik. Betul. Nah di jembatan ini kan, di jembatan di site ini beban yang akan melintas itu kan yang pernah saya sampaikan itu 120 ton secara beratnya. Ya secara beratnya itu 120 ton yang akan melintasi jembatan tersebut Pak Aco. Nah itu hanya punya dua Excel, ada dua Excel saja dia karena unit HD ya Pak ya, mungkin pernah tinggal di searching aja unit HD modelnya seperti apa. Jadi nanti itu totalnya tuh kalau nggak salah 120 ton ya, paham ya, kita ambil 120 ton aja ya. Iya, 120 ton. Ya, 120 ton yang paling berat nanti yang akan lewat itu Pak Aco. Nah, dari tes dinamis ini yang dihasilkan tuh apakah seperti apa gitu Pak laporannya supaya kita dapat gambarannya seperti apa bahwa nih memang tes ini cocok berarti yang di sini karena harapan yang punya bangunan ini, karena yang punya bangunan ini kan beda perusahaan sama kami gitu loh. Jadi supaya mudah mereka membaca datanya dan mudah juga kita dapat izin buat melintasnya Pak Aco. Seperti itu lebih singkatnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih inilah, lebih simple terkait hasil tes ini. Mungkin ada contoh misalnya ketika dilintasi 120 ton itu aman gitu loh, ada bahasa amannya atau hasil dari dinamis impuls ini atau statis ini atau dari semua uji yang dilakukan tim teman-teman Agi ini ternyata yang dihasilkan adalah kapasitas jembatannya. Nah, apakah seperti itu? Jadi teman-teman dari TIS ini terkopi. Apakah kapasitas yang keluar atau nilai amannya gitu loh, amannya yang keluar. Karena kan masing-masing ada metode masing-masing kan, yang ya masing-masing engineering lah yang melakukan perhitungan. Mungkin Agi mengikuti standar apa kita belum tahu.
Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk pengujian memang nanti kita, lakukan secara keseluruhan, Pak. Jadi memang, yang sangat biasanya yang sangat simpel itu adalah uji dinamis, Pak. Karena uji dinamis kita akan mendapatkan informasi kekakuan dari jembatan tersebut yang, pertama. Jadi nanti, pada saat proses, pengujiannya memang nanti ada di beberapa titik, Pak. Nanti, seperti yang tadi mungkin, dijelaskan. Nanti, ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Kalau misalnya dia cuma satu bentang ya, Pak, izin mungkin, sambil misalnya di satu bentang, karena dia cuma satu bentang, biasanya kita akan melakukan pengujian di tengah dan juga di, tumpuan. Nah, pengujian di tengah ini untuk mengidentifikasi getaran dari, jembatan atau kemampuan kondisi jembatan untuk, mengakomodir beban, untuk mendistribusikan beban. Jadi kalau misalnya dia kaku, berarti distribusi bebannya, tersebar dengan baik. Jadi kondisi jembatan mampu menghandle atau menerima beban tersebut. Tapi kalau misalnya frekuensinya cukup, kecil, kalau dia lebih kecil berarti getaran kan akan lebih besar, Pak. Nah, itu akan mengidentifikasikan bahwa nanti ada beberapa elemen yang, rusak kalau pada saat atau retak bisa terjadi atau runtuh sama sekali. Nah, itu, identifikasi dari beban dinamis, karena semakin kaku elemen kita berarti, kemampuan perubahan bentuk dari elemen tersebut sangat kecil. Kalau misalnya terlalu, bergoyang atau frekuensi kecil, berarti, akan ada beberapa elemen dari jembatan kita itu yang sudah terlampaui kapasitas layannya. Jadi bisa teridentifikasi terjadi retak atau, malah mungkin tulangannya yang putus atau elemen-elemen tersebut putus. Nah, itu untuk uji dinamis. Nah, uji dinamis sendiri memang kita lakukan di tengah bentang itu untuk mengidentifikasi, bangunan atas jembatan. Nah, nanti setelah itu ada juga yang dilakukan di atas pier. Di atas pier ini untuk mendapatkan, kekakuan dari pilar kita atau abutmen. Apakah terjadi drip atau, nilai dripnya, karena biasanya kita punya ambang, drip maksimum daripada, perencanaan. Jadi apakah drip tersebut terlampaui atau tidak. Kalau misalnya dia masih dripnya kecil atau frekuensi getarnya kecil, berarti kan, jika frekuensinya besar berarti dripnya kecil. Nah, kalau misalnya getarnya terlalu kecil berarti getaran itu besar, dripnya akan lebih melebar. Nah, itu akan, teridentifikasi, kegagalan di area join antara cap ke dinding, pile cap. Nah, selain pengujian itu kita juga, sebelum pengujian statis dan dinamis biasanya kita lakukan NDT dulu, Pak, NDT dan geometri. Itu untuk mengidentifikasi, elemen dari material yang terpasang di lapangan. Jangan sampai nanti, kapasitas elemen yang di lapangan ini terlampaui, karena, kita memang punya, data historical yaitu Asbul drawing ya, Pak. Asbul drawing itu nanti informasinya bahwa ini FC prime-nya sekian, dimensinya sekian, chamber-nya misalnya bentang, chamber-nya dia positif, berarti, kondisi tersebut sangat aman. Tapi, ini kan kita perlu verifikasi dengan melakukan, pengujian di lapangan yaitu berupa NDT, supaya tidak merusak. Jadi nanti tim juga akan melakukan, inspeksi visual dulu, melihat kondisi, visual dari struktur yang ada, apakah ditemukan terjadi retakan, di kondisi existing atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian NDT. NDT untuk mendapatkan informasi homogenitas betonnya masih bagus atau tidak, posisi tulangan itu sesuai dengan Asbul drawing atau tidak, dan juga, geometri jembatan itu yang sangat penting, apakah, bentuknya itu sesuai dengan yang di Asbul drawing dan chamber-nya
sesuai karena nanti itu akan berpengaruh pada kendaraan yang akan kita gunakan. Kalau misalnya terjadi degradasi terhadap elemen dan juga geometrinya tidak sesuai, berarti kan kita akan mengurangin beban daripada untuk beban impulsnya atau dinamisnya supaya tidak merusak jembatan existing. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti ini bisa mewakili ya Pak Aco ya, karena kan yang pernah saya jelaskan tadi yang lewat kan 120 ton, sedangkan yang diuji dengan dinamis impuls ini kan menggunakan di bawahnya ya, dengan beban yang di bawahnya mungkin sekitar paling berat kalau yang tadi Pak Aco sampaikan kan 12 ton itu truk 12 ton ya. Kalau pakai truk di sini mungkin truk yang nilainya itu lebih besar Pak dari 12 ton. Kalau dikasih muatan itu mungkin bisa tembus 40 tonan Pak, 40 sampai 60 ton lah. Beban Karena gandar, dia Pak ya? 12 roda Pak. Ya, Ya, oke. dia 12 roda dia kan, 12 roda. Jadi mungkin pengujian dari situ. Nah, maksudnya apakah itu bisa mewakili semuanya Pak? Karena memang secara data dari as-built drawingnya yang punya infras ini Pak, dia nggak lengkap, dan itu sudah sangat lama pembangunan jembatannya sudah hampir 10 tahunan lebih sudah 10 tahunan lebih, dan kita masih kekurangan data ini Pak. Data yang pernah kami minta itu data mutu baja. Mereka nggak punya spesifikasi bajanya. Jadi spesifikasi jembatan itu nggak lengkap Pak. Jadi hanya ada mutu beton dan tulangan yang digunakan dan dimensi aja lah lebih tepatnya. Jadi kalau untuk mutu bajanya kita nggak tahu dia pakai BJT berapa dia pakai Pak. Itu 240 kah, 250 kah, atau yang 550 itu yang kita tidak tahu gitu Pak ya. Jadi harapannya dari tim AGI ini bisa menerangkan nanti lebih simpel gitu Pak ketika teman-teman AGI ini datang ke lokasi gitu Pak nanti hasilnya. Jadi hasilnya tuh benar-benar yang kayak ini Pak ya, yang pernah saya share sebelumnya, yang saya share Pak ya, yang PDF itu. Nah itu kan saya mengikutin ini Pak, kami di sini mengikutin metodenya bridge rating factor ya Pak ya. Tapi ya kendalanya adalah kita tidak tahu untuk kondisi sekarang jembatan itu kita tidak tahu gitu loh Pak. Jadi masih mengikuti as-built drawing. Jadi harapannya ada data yang dihasilkan yang bisa dibaca, oh ini aman, oh ini kapasitasnya sekian gitu Pak. Apakah ada contoh mungkin dari teman-teman AGI atau mungkin ini bisa sudah mewakili gitu Pak untuk yang saya terangkan tadi 120 ton itu bisa dilewatin. Itu Pak Aco. Oh ya, baik Pak. Saya coba carikan salah satu contoh. Nanti sebenarnya dari hasil pengujian ini nanti kita akan lakukan back analisis Pak. Jadi permodelan jembatannya nanti kita bebanin lagi sesuai dengan frekuensi yang ada, yang kita dapat dari pengujian dinamis. Itu kita simulasikan terhadap kapasitas. Nanti di situ terlihat apakah sini kondisinya masih aman atau tidak. Ini saya coba cari dulu ya Pak. Contohnya. Oke. Aman-aman Pak. Mungkin ada dari tambahan Pak Pandia? Oke, boleh Mas Febri. Selamat siang Pak Aco dan tim AGI. Selamat siang Pak. Oke, kalau dari histori, kalau dari profil, saya yakin AGI punya ini ya track untuk mengecek historical jembatan yang existing gitu. Cuman memang bedanya dengan yang AGI pernah lakukan itu kan jembatan bentangnya yang panjang gitu. Tapi kalau di kita, mungkin Pak Aco sendiri sudah melihatkah beberapa foto yang mungkin dikirim sama Mas Febrinya? Situasi 4 jenis jembatan itu? Kemarin dikirimin untuk beberapa permodelan jembatannya sih, dan jenis jembatan foto-foto aktualnya ya. Ya.
sudah dikirim foto-foto aktualnya. Artinya kalau kita compare dengan yang sudah pernah dilakukannya AGI, harusnya ini lebih simpel karena dia kan nggak yang sampai di tengah-tengah bentang gitu ya. Ini model abutment ujung-ujung langsung satu span jembatan begitu. Tapi memang strukturnya komposit, ada struktur steel structure-nya dan ada slab konkritnya. Cuman satu mungkin saya sedikit rangkum tadi ada beban statis dan beban dinamis. Beban dinamis ini nantinya pada saat pengetesan alat-alatnya Bapak akan ditempeli, diletakkan di struktur dan berarti unit HD kami akan lewat sambil diukur begitu ya. Ya betul Pak, ada yang sekuen nanti dia pada kita tinjau pada saat dia melintas 3 kali nanti Pak. Itu nanti dicatat getarannya. Ada juga mungkin yang ntar saya coba tayangkan lagi. Ini izin Pak, laporan kami jadikan jurnal sebenarnya supaya Nggak ini apa-apa, justru ini kelihatan bahwa nantinya metodologinya atau teknisnya sama begitu. ya. Jadi Yang nanti kalian pernah lakukan seperti ini dari Pak, sana. yang ada di tampilan. Jadi kita ini adalah jembatan Mahakam yang kami jadikan jurnal supaya kedepannya lebih mudah memberikan informasi ke teman-teman. Jadi ini adalah DT yang kita sudah bebanin 12 ton. Nanti ada ram impulsnya di ban belakang ini. Ini apa terlihat ya Pak tampilan yang jembatan ini Pak? Di saya sudah ya, terlihat okay. ini. Nah ini ada scan. Maaf. Nah ini mungkin terlihat ini ada jembatan yang kita bebanin di tengah bentang. Ini adalah bentang tengah jembatan Mahakam di pier 4 dan pier 5 yang tertabrak kemarin. Nanti untuk akelerometernya memang kita pasang nanti Pak di segmen tengah. Ini nanti dipasang, nanti kita lem supaya tidak terganggu pada saat proses pelaksanaan. Nanti di tumpuan juga di pier-nya kita pasang. Jadi nanti biasanya minimal 2 kali melakukan beban impuls supaya mendapatkan nilai getar alami dari jembatan. Nah dari hasil ini nanti kita akan mendapatkan nah ini nilai getarnya Pak, frekuensinya. Biasanya frekuensi yang kita dapatkan itu ada kondisi batas, di mana kondisi batas itu adalah 125 per L atau bentang. Jadi dia harus lebih besar daripada kondisi batas. Jadi kalau misalnya dia kondisi di bawah, contohnya ini di bawah, itu berarti kondisi lainnya tidak memadai. Jadi ada pembatasan beban jika frekuensinya lebih kecil daripada kondisi batas. Nah dari hasil frekuensi tersebut nanti kita simulasikan Pak kondisi karena ini sederhana, biasanya di abutment ini nanti kita akan lakukan permodelan untuk back analisis, di mana bangunan ini kita akan berikan getaran sesuai getaran hasil pengujian dinamis tersebut. Nanti kita akan memperoleh informasi apakah nanti di sini kan ada distribusi tegangan ya Pak. Distribusi tegangan tersebut di setiap bangunan itu apakah melampaui dari tegangan izin atau tidak. Kalau misalnya terjadi pelampauan berarti kan ada
beberapa elemen itu yang harus dilakukan perkuatan supaya nanti ke depannya jembatan itu tetap bisa dalam kondisi layaknya. Jadi bisa melayani kendaraan yang melintas. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi selain kita memberikan report hasil NDT dan juga perilaku dari finite elemennya, nanti informasi itu kita juga akan merekomendasikan perkuatan yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan kondisi layak dari kondisi tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mungkin saya sedikit share foto dulu ya Pak ya. Siap-siap. Jadi karena menurut saya sebenarnya sebaiknya kalau boleh Mas Febri, Pak Aco, kalau memang lokasinya tidak jauh dari site kita, bisa aja kita undang dulu ya buat site visit. Tapi dengan kondisi yang terlihat di layar, sudah muncul belum ya di layar monitor Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira ini, anggaplah saya dan teman-teman ini belum pernah melihat kinerja, artinya apa yang kalian pernah lakukan di Jembatan Mahakam. Nah, kalau lihat situasi yang di foto, Pak, saya agak penasaran karena nanti mungkin entah saya akan ke sana atau tim kita yang akan ke sana. Bagaimana Bapak akan menempelkan alat-alat itu dengan kondisi, misalnya steel structure yang Habim itu di bawahnya, Pak. Oh ya, baik, baik Pak. Biasa kalau kita yang seperti ini memang nanti akan ada tim tim panjat ya Pak. Nanti biasanya kita ada tim panjat sendiri yang biasa kita gunakan itu untuk menempel nanti di nggak bisa di di sisi tengah ini Pak. Nanti kalau anonet gimana ya? Oh ini. Ya. Nah, biasanya ini kan di tengah bentang nih Pak. Kita taruh di daerah sini. Nanti akelerometer kita pasang, baru kita lem. Nanti biasanya kalau di tengah bentang seperti ini ada tim panjat nanti yang turun ke bawah untuk melakukan pemasangan akelerometer sisi hulu dan hilir nanti di sana. Di sisi sana juga kita pasang. Setelah itu di abutment nanti untuk kondisi pier nanti kita pasang juga di sini atau di dalam. Itu nanti kita bisa pakai tangga biasanya Pak. Nanti di antara girder kita pasang akelerometer juga di sini. Nanti pada saat sudah terpasang semua nanti kita informasikan bahwa dipersilakan melintas dulu kendaraan-kendaraan yang ada itu Pak. Baik. Kalau lihat dari penjelasan Bapak, karena di sini agak cukup unik ya Pak ya, unik dari sisi safety. Mas Febri, kita juga harus kasih gambaran ke mereka bagaimana mereka nanti akan menggantung atau pekerja AGI akan meletakkan itu alat ujinya, tapi dengan kondisi yang tetap menjaga safety. Ini agak cukup tantangan ya buat kita ya. Terlepas nanti Pak Aco dan tim identifikasi dulu apa yang akan dilakukan, terus dari tim safety juga akan memberi masukan sebaiknya apa yang akan, karena di sini nggak bisa asal gantung saja Pak. Kira-kira saya yakin sih kalau di luar sana Bapak pakai body harness di railing ini ya, pagar ini itu masih aman. Tapi saya yakin ada kendala safety di situ yang nanti akan kita libatkan lagi ya, Mas Febri ya. Tim siapa? Mas Abul masih ada di sana kan? Ada. Mas Febri ada ya. Nah itu Ada. tantangannya itu aja paling bagaimana cara meletakkan alat ujinya di struktur itu, karena ini kan struktur bebas ya, kita nggak bisa ceritanya menggantung orang dengan kondisi yang tidak aman, itu juga harus
diverifikasi dulu oleh tim safety kita. Itu aja masukan dari saya. Ya, Terima baik Pak. kasih. Terima kasih Pak. Memang biasanya kami lakukan site visit dulu untuk bisa membuat metode kerja, Pak. Metode kerja dan juga ada K3-nya biasanya supaya pekerjaan di lapangan itu tidak terganggu oleh metode tersebut. Baik. Makasih informasinya. Terima kasih Pak. Oke, Jadi Pak, nanti dari ada outputnya itu sedikit lagi Mas Febri, nanti dari Oke, output langsung. yang akan Pak Aco dan tim lakukan ada hitungan yang mana layak atau tidak, termasuk juga ada limitasi atau pembatasan beban yang masih dirasa cukup aman dengan kondisi existing jembatan sekarang, begitu ya hasilnya nanti. Ya, betul Pak. Jadi nanti dari hasil pengujian kita collecting datanya, setelah itu kita lakukan permodelan dengan back analysis dengan kondisi yang ada di lapangan real, jadi geometrinya menyesuaikan hasil pengujian, kondisi getarnya juga kita hasil uji dinamis. Setelah itu kita simulasikan, lalu kita plot beban sesuai kebutuhan di yang di lapangan, misalnya 120 ton, kita akan plot di permodelan tersebut. Nanti dia akan memberikan informasi apakah kondisi tersebut masih dalam kondisi layan atau sudah terlampaui kondisinya. Kalau misalnya terlampaui, opsinya memang ada dua, kita melakukan pembatasan untuk melintas atau melakukan perkuatan. Jadi nanti dari perkuatan tersebut kita akan bisa dengan yakin atau confident untuk memperbolehkan kendaraan yang melintas di jembatan tersebut. Oke, baik Pak. Itu kira-kira makan waktu cukup lama nggak Pak ya? Karena mungkin nanti Mas Febri juga akan informasikan kapan sebenarnya kita butuh limit waktunya ini gitu. Kalau dari Bapak misalnya dari satu jembatan ini butuh waktu berapa lama? Karena kan kita punya 4 jembatan. Baik, kalau biasanya kami satu jembatan itu untuk pengujian sendiri itu seminggu Pak. Untuk pengujian karena nanti mungkin dalam pengujian dinamis ini kita harus nutup jalan Pak. Jadi dia tidak boleh terganggu nanti pada saat ada beban impuls. Kecuali kalau beban yang melintas saja itu open traffic. Tapi kalau beban impuls atau getaran yang tadi kita naikkan ban belakang tadi itu harus betul-betul tidak boleh ada aktivitas. Baik, Mas Febri itu memungkinkan ya kita stop dulu aktivitas hauling atau nanti kita berizin dulu ke Oke. Berapa lama itu Pak untuk tes sekali satu jembatan itu untuk dinamis? Kalau dinamis biasanya 5-6 jam Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Soalnya kan lagi berproduksi kan, pasti akan banyak izin-izin yang ini. Tapi ya kita coba sampaikan lah, karena 5-6 jam itu untuk satu jembatan ya. Berarti kan setiap harinya itu, wah agak lama juga Pak. Lumayan 4 jembatan. Nggak mungkin kita Kalau malam dia aktivitas juga Pak ya? Aktivitas juga ya Pak, full mereka tuh aktivitas. Cuma memang kalau untuk kondisi-kondisi sekarang ya agak sepi ya, karena belum banyak lah yang melintas. Tapi karena produksi ini selalu aktif ya, karena posisi jalan tambang ya Pak ya. Cuma nanti kita sampaikan. Tapi kalau gambarannya sih agak berat. Mungkin bisa dicari, harapannya ada metode lain yang bisa tidak mengganggu aktivitas produksi ini Pak. Karena mereka nggak punya, bukan kayak di ini ya, bukan kayak di jalan. Ada jalan alternatif lain. Pemerintah yang punya alternatif di mana-mana. Kalau ini cuma satu-satunya jalan. Jadi kalau stop 5-6 jam itu ya kayaknya agak berat kita dapat izinnya Pak. Karena memang produksi jalan terus kan mereka kan. Nah itu sih gambarannya seperti itu. Mungkin ada uji-uji lain mungkin yang bisa dilakukan oleh tim Agi yang memang tidak harus stop ini Pak. Yang tidak harus stop kegiatan tersebut terlalu lama. Mungkin kalau 1-2 jam
mungkin masih bisa lah. Tapi kalau 5 sampai 6 jam itu menurut saya agak berat. Hmm. Cuma kalau memang nggak ada pilihan lain ya nanti kita coba sampaikan dulu lah Pak yang sama yang punya infrasnya ini. Karena Ya, kan kendalanya di situ. yang crowded mungkin sebenarnya di 2 jam sih Pak. Jadi 5 jam itu termasuk dari penyiapan kita nanti menyiapkan titik eh, apa untuk penentuan titik impuls. Baru sebenarnya nanti dia kan di satu jalur aja tuh Pak bekerjanya. Jadi yang paling crowded itu di 2 jam pertama sih Pak. Di 2 jam 2 jam nanti setelah itu bisa open traffic kalau kita bisa. Jadi mungkin Oh, dan 1 jam setengah sebelumnya itu lebih ke persiapan. Jadi menyiapkan DT-nya sudah standby, baru impulsnya sudah ada di titik, akelerometer juga sudah siap, tim geometri juga sudah siap. Jadi nanti pada saat berarti Oke, dari jadi Pak, ya Pak, jadi mungkin dari gini, Mas Febri, Pak Aco, silakan difinalisasi metodenya. Nanti ya, kan pasti ada waktu kita sampaikan di meeting-meeting dengan MSC, kita balikan lagi ke mereka. Mereka mau seperti ini atau ada alternatif lain. Yang penting dari Pak Aco, menurut saya Pak AGI, tolong dirampungkan saja metodologinya dalam bentuk tertulis. Nanti kami akan submit ke klien kami. baik, baik Pak. Oke, berarti dari masa persiapan itu boleh aja melintas ya Pak ya? Ya, masih diperbolehkan Pak melintas. Oke. Ya, oke oke. Berarti yang selanjutnya sih yang saya mungkin agak 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 nanti agak sulit lagi sih ini Pak. Ketika eh, beban yang dilewati itu kan tadi saya lihat kan dia dinaikkan kayak kayu lah ya, kayu atau ganjelan gitu baru diturunkan gitu ya Pak ya. Betul, betul Pak. Diturunkan gitu. Jadi timbullah hentakan itu kan, Betul, menimbulkan nilai frekuensi kan. betul. Nah, kalau unit HD yang di sana kayaknya agak ngeri aja ngelihat ya Pak. HD dengan getaran di situ terus di tengah bentang, waduh. Ya menurutnya kalau kalau saya aja yang punya infras pasti wah khawatir itu Pak. Hmm, Karena besar nih unitnya. Pak betul, Acuk pernah lihat kan unitnya kan? betul Pak. Unit HD itu gitu loh. Apakah harus unit itu Pak yang melintas gitu loh? Karena unit itu sih yang akan melintas gitu loh Pak. Hmm. Ya apakah harus unit itu yang dipakai uji gitu Pak? Oh Atau enggak. bisa enggak ya? Bisa Jadi unit yang kita gunakan, terkecil bisa 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 ya. yang sebenarnya yang kapasitas 8 ton Pak. Jadi ditambahin DT dengan berat gandar 8 ton baru kita tambahin beban agregat itu. Jadi sampai Mm-mm. beban gandarnya di 12 ton. Oh gitu. Berarti aman ya? Enggak perlu harus unit 120 ton yang Oh lewat Pak ya? enggak Pak. Oh ya sudah ya. Saya khawatir harus unit yang mau melintas itu yang terbesar harus lewat untuk mendapatkan nilai sesuai lapangan nanti Pak itu yang kayaknya berat sekali kalau 120 ton itu. Karena besar sekali Pak unitnya itu Pak. Betul Bebannya Pak. gede, ya kan? Ya, yang penting ada Kalau gambarannya Pak Acung. kira-kira kalau kira-kira dengan unit yang ada terus diproratekan, dinaikkan gitu pada saat masuk ke simulasi software begitu bisa nggak ya Pak Coy? Oh ya, nanti gini Pak. Nanti dari hasil frekuensi yang terjadi itu kita lakukan back analisis. Back analisisnya nanti sesuai dengan beban yang melintas. Nanti di situ kan ada informasi ya Pak. Informasi tegangan yang terjadi pada struktur. Nanti pada saat kondisi misalnya menggunakan DT pengujian yang 8 ton, kita simulasikan validasi frekuensinya sesuai atau enggak. Kalau misalnya sudah sesuai, lalu kita ganti bebannya tadi dengan beban yang 120 ton. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan informasi getarnya. Apakah getarnya nilai frekuensinya kecil atau membesar. Kalau misalnya mengecil kan berarti goyangan cukup besar. Nah, itu ada identifikasi perlemahan di elemen. Nah, nanti di situ kita akan mengetahui apakah kondisi dengan kendaraan tersebut jembatan masih aman atau tidak.
Kapan kira-kira Pak Aceh punya waktu, Mas Febri, biar diundang saja ke sini? Ya sekalian Perlu set jalan-jalan visit mungkin. kah, Pak Aco? Perlu set visit atau bagaimana? Perlu Pak, kalau set visit perlu Pak. Oh perlu ya. Ya Iya. kalau memang ini Biar bisa gampang diinfokan. ini mengidentifikasi langkah selanjutnya Ya, begitu. Betul. ya bisa diinfokan aja Pak Aco. Mungkin schedule-nya kapan? Mungkin seminggu sebelumnya lah Pak ya, biar kita dapat izinnya dari MSC lah buat bisa site visitnya Pak. Ya baik Pak. Kemungkinan minggu depan Pak, karena ini ada di NTB dulu kami Pak berangkat. Ada Oke. pengajian. Oh, Oke, minggu nanti depan di bisa visit, berarti besok bisa langsung submit dulu request Iya, begitu Pak, Mas kami Febri. buat Info-info submit dulu Pak. Oh, bisa woro-woro ke MSJ dulu. satu minggu. Berarti dalam 2 bulan bisa selesai ya Pak ya. Kalau misalnya kita kerjakan bulan depan, misalnya kita bulan Maret itu eh, kita running lah. Berarti di bulan Mei, April atau Mei sudah selesai ya laporan itu ya. Ya, seharusnya sudah Pak, kalau misalnya 4 jembatan ya Pak. Kalau misal kondisi Jembatan. juga tidak ada kendala di lapangan, seharusnya sih sudah bisa keluar reportnya. Oke. Sip lah kalau begitu. Ada dokumen lainnya yang mau disampaikan Pak Aco? Sementara ini sih Pak, untuk perkenalan mungkin kami harus site visit dulu untuk Dulu ya. bisa mengidentifikasi metode dan juga nanti tinjauan terhadap K3-nya. Oke. Tapi ada gambaran kira-kira Pak Aco dari model yang seperti ini dengan uji yang ada, itu mungkin sudah ada gambaran estimasi harganya lah, quotation-nya itu apakah ada gambaran gitu, biar kita bisa cepat geraknya gitu kan, karena sambil berjalan ini Pak Aco buat perkiraan ini ya, perkiraan quotation-nya lah ini sebenarnya lebih tepatnya. Kalau biasanya sih kalau jembatan bentang satu bentang gini Pak, untuk komplit sampai analisa itu di 500-an Pak per jembatan. 500 per 500.000 kah? 500.000. 500 juta. Jangan di ini dong Pak, langsung gitu. 500 ya. Bentang berapa itu Pak? Sebenarnya dia kan terhadap jumlah bentang Pak. Jadi mau bentang 100, mau bentang 60 juga biasanya satu bentangnya segitu untuk mendapat. Oh, bisa ngambil bentang terpanjangnya langsung ya? Ya. Ya, biasa kalau di Kalau Mahakam bentang kemarin kan bentang 100, terpanjang satu Pak. Pak, bentang 100 tadi kan 500 juta. Nah ini kan bentangnya paling berapa ya? 20 meter. Berarti 1/5 harganya dong harusnya Pak. Nggak gitu ya? Enggak Pak, karena kan dia ada tool instrumen yang kita pasang itu kan jumlahnya sama Pak. Instrumen sama iya. simulasinya juga. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal disubmit aja Pak. Siap-siap. Biar kita lihat juga. Tapi pastikan semua metode-metode itu memang yang akan dilakukan semuanya Pak ya. Betul. Ya, jadi nanti mungkin sebenarnya kan pemilihan pengujiannya nanti sesuai keinginan dari owner aja Sesuai Pak. Jadi kebutuhan. ya, apakah ini diperlukan atau tidak kan bisa dicoret itu. Jadi nilainya bisa turun lagi. Makin berkurang. Ya, betul. Oke, Jacob. Pak Hami, ada pertanyaan Pak? Pak Hami, Pak Kur, ada tambahan? Saya enggak ada dulu. Nah, ini coba saya sumbernya dulu kali ya, apa
minute of meeting-nya. Oke, dari Mas Febri masih ada pertanyaan lagi mungkin? Belum kita sampaikan minute of meeting ini. Sudah sih Pak, cukup lah. Karena kan masing-masing ini teman-teman ada metode yang mereka punya lah. Cukup aja. Oke. Udah, berarti ini minute of meeting nanti akan saya share setelah meeting. Jadi background-nya itu mobilisasi unit di MEJ, kemudian ada sekitar 100 unit, jaraknya dari pit ke jet itu sekitar 50 km. Kemudian dari 40 km itu ada sekitar 4 jembatan di area haul route-nya yang difabrikasi di tahun 2010. Estimasi mobilisasinya masih di bulan Maret kah? Mundur lagi, Mas Feb? Kami. Mei ya mungkin. Mobilisasi Mei kah, Mas tergantung palaran itu. Maunya sih Oh. tetap di April itu, cuma kayaknya paling lambat itu Oke, kita bikin April atau Mei aja kali ya. Kemudian ini titik GPS-nya, Pak Acok nanti bisa di copy di situ. Ini titik GPS ambil dari Google Map sama area untuk JT-nya juga. Bisa dilihat di situ. Kemudian kalau untuk mesin modelnya itu ada 64 unit sekitar OHT 785 sama 777 itu SI, ada beberapa big digger 2500, 2600 sama 9250 itu di dismantling. Kemudian unit lainnya ada medium truck, doser dari 10-8, grader, dan beberapa unit lain. Scope of work tadi yang disepakati adalah bridge strength analysis untuk mobilisasi proses. Tadi ada dynamic test sama apa tadi? Saya lupa tadi. Dynamic test. Apa tadi yang pakai tool tadi itu? Namanya, Pak Acok? Gimana, Pak? Tesnya tadi tuh yang untuk pengetesannya selain dynamic test dipakai apa tadi? Alat tool tadi yang sampai pakai itu? NDT, Pak. Non-destructive test. Oke. Oke, itu untuk scope-nya. Kemudian untuk data-data sendiri sudah ada dapat ya, Pak Acok, dari Mas Febri? Ada foto, drawing, sama ada beberapa internal data analisis yang sudah kami lakukan sebelumnya. Udah sempat didapatkan datanya lengkap atau masih ada yang kurang, Pak Acok? Masih ada sih, Pak. Kami masih perlu data perencanaan kalau misalnya ada. Ini masih summary dari jenis-jenis jembatan yang diberikan. Oke. Ini ada yang drawing ini yang 4 jembatan sudah pernah dapat, Pak Acok? Oh, belum. Oke. Oke, nanti habis meeting saya share untuk pakai Google Drive. Nanti saya share linknya. Jadi ada foto, bukan foto gambar jembatan, 4 jembatan yang ada di sana yang perlu dicek nantinya. Kemudian kurang lebih seperti ini. Nanti monggo silakan di review, kalau memang ada yang kurang nanti di info aja ke Mas Febri, nanti bisa diupdate kemudian ini ada analisa jembatannya yang pernah dilakukan sebelumnya, nanti bisa dibaca-baca juga mungkin buat inisial data, kemudian untuk foto-foto jembatan juga ada desain juga. Nanti bisa tarik ke sini bentar. Nanti kondisi awal foto jembatan nanti bisa cek juga di sini nanti. Nanti saya yang share datanya habis meeting. Kemudian saat visit tadi udah sempat disebutkan tadi saat visit rencananya di minggu depan ya. Baik. Pak Acok, Pak Feb, nanti dari tim Pak Acok nanti ber-email aja nanti perlu di-share untuk nama partisipannya siapa aja yang akan datang ke MEJ, sama mungkin berapa orang, berapa lama, estimasi durasi, dan mungkin kalau ada tool-tool spesifik atau support khusus yang diperlukan nanti monggo disampaikan di situ nanti. Kira-kira kapan ini bisa kita dapat datanya, Pak
Aco, untuk list orang yang akan datang ke Eh, MSG untuk site visit? 1-2 hari ini kami siapkan dulu Pak, data nanti langsung kami submit ke email aja ya Pak, atau via WA. Oke, siap. Oke, tanggal 26 berarti Pak ya, hari Baik. Kamis. Ya. Siap. Oke, 26 Februari 2026. Oke, kemudian untuk code submission ini berarti nanti setelah ini Pak ya, setelah apa? Setelah site visit ya berarti ya? Iya benar Pak, sebaiknya setelah itu. Jadi mungkin kita bisa lakukan efisiensi nominal karena yang kami sebenarnya sudah ada, cuma ini kan masih berdasarkan foto ya Pak, nggak sesuai dengan kondisi lapangan. Iya. Takutnya untuk metode kami terlalu berlebihan, jadi nggak begitu ekonomis apa yang kami. Oke. Siap. Oke, kemudian tadi untuk estimasi pekerjaan sendiri, estimasi sekitar satu minggu per jembatan. Kemudian ada dynamic testnya itu sekitar 2 jam, itu jalan perlu di close. Tapi nanti kembali ke after set visit nanti kita lihat finalnya seperti apa ya Pak Jo ya. Sama mungkin untuk simulasinya itu sebulan Pak, 4 minggu lah. Ini 4 minggu Ya. nih untuk Itu kan untuk pengujian ya Pak, jembatan kan ya. awal Untuk pengujian. analisanya. Nah, untuk analisis, back analisis ya. reportnya. Oke. Oke, siap. Oke, kemudian inspektor kompetensi nanti mungkin disubmit pada saat nanti submit quotation kali ya nanti ya, ya Mas Prep ya. Wih Pak, bisa nanti pas sudah selesai site visit aja, pas sudah masukkan submit lah. Oke. Oke, kemudian untuk data Pak, selain tadi disebutkan di atas ada foto, drawing, sama internal data analisa, ada data lain yang diperlukan nggak dari Pak Aco nanti? Kalau ada data soil investigasi sih Pak, jadi nanti kita bisa lebih meyakinkan lagi untuk kondisi dinamisnya. Apa Pak? Sorry Pak? Soil investigasi, reporting soil investigasinya Pak. Reporting investigation. Soil investigation. Penyelidikan tanah. Ya, betul. Soil, oke. Soil investigation report. Kalau ada yang lain nanti mungkin nanti beremail aja kali ya Pak Aco ya. Siap. Mungkin satu lagi Pak Aco. Yang sering ditanyakan sama klien ini kan mutu baja ya Pak Aco ya. Mutu budgetnya berapa? Apakah ada tes yang bisa mengeluarkan mutu baja itu Pak? Mungkin Agi punya kayak hardness test atau Brinell test gitu Pak? Ya, kalau mutu baja sebenarnya yang real kan memang harus destruktif ya Pak. Jadi kita harus ngambil bagian elemen tersebut untuk kita lakukan uji tarik. Tapi kan itu merusak. Nah, untuk NDT sendiri itu ada beberapa instrumen yang kami punya. Cuma kalau NDT kan hanya sebatas pendekatan ya Pak. Jadi kurang confident kalau misalnya hanya sebatas melakukan NDT saja. Biasanya memang kita melakukan destruktif, jadi mengambil beberapa bagian dari elemen yang ada di lapangan, nanti kita lakukan uji tarik. Oke. Kalau pakai harness test itu Pak, bisa nggak Pak ya? Maksudnya untuk tahu ini aja sih, kekerasannya itu aja. Kekerasan. Mungkin ya nggak tahu kalau ya maksudnya secara ini kan betul-betul kondisinya kan kita betul-betul nggak tahu apa si material besi ini apa yang dipakai, dan mungkin sudah sekian 16 tahun, apakah memang ada perubahan di situ. Kira-kira kalau misalnya pakai harness test itu bisa mewakili nggak kira-kira ya? Atau memang harus ada metode pengambilan sampel? Karena kalau pengambilan sampel jelas kayaknya nggak mungkin ya kita ambil sampelnya. Jadi mungkin ya
yang material yang ada di situ mungkin metode apa yang bisa kita lakukan untuk paling nggak mendekati lah, nggak mungkin pasti pas, tapi nggak mendekatin kira-kira oke ini kondisi si struktur metalnya ini seperti apa sih baja ini. Ya kalau itu ada kami Pak alatnya. Nanti kita coba gunakan aja Pak untuk NDT nanti. Memang tapi pada prinsipnya nanti di report itu dia tidak boleh memberikan informasi bahwa itu adalah mutu. Hanya memberikan informasi bahwa kondisi baja sesuai kondisi yang kondisi layan aja Pak. Oke, sip. Ada lagi Mas Feb? Cukup. Oke, terus yang item terakhir terkait dengan supply registrasi, ini kan dari Agi ini kan belum terregister Pak ya? Ya. Dari di sistem kami. Jadi nanti kalau memang nanti misalnya kita memang berjodoh, nanti akan ada proses registrasi ke JDE, database kami untuk supplier. Itu nanti ada beberapa data yang perlu di-submit. Nanti kami share terpisah kalau memang sudah nanti dari user sudah oke, akan proses untuk inspeksinya ke AGI. Nanti kami share untuk data-data yang dibutuhkan di situ. Kemudian yang lain terkait dengan TOP itu adalah 65 hari, Pak. Baik, Pak. 65 hari after closing period. Jadi misalnya closing tanggal 20, ya berarti nanti perhitungan tanggal 20 hari dari invoice, dari tanggal closing itu. Baik, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Oke, yang lain mungkin ada tambahan teman-teman yang perlu dimasukkan ke sini? Dari tim Agi mungkin ada pertanyaan mungkin? Mungkin Pak Irwan Pak, ada yang mau disampaikan Pak Irwan? Mungkin sebelum lupa sedikit tambahan dari saya Pak Kurniadi, Mas Febri, pada saat nanti memang jadi tim AGI akan site visit, tolong dibantu juga Mas infokan tim safety dari kita supaya ya makin banyak yang bisa di-review di situ, terutama dari safety pada saat pelaksanaan saja. Itu aja. Terima kasih. Oke. Oke. Pak Irwan mungkin ada tambahan Pak Irwan? Mungkin cukup. Nggak ada lagi tambahan dari. Oke. Dari teman-teman tes ada tambahan? Mas Sami, Mas Andres? Cukup aja. Oke. Kalau nggak ada lagi berarti bisa kita close ya Mas Feb? Langsung Pak, bisa kita close aja ya. Oke, makasih waktunya teman-teman dari SETMJ, teman-teman Agi juga. Nanti setelah ini langsung saya rilis untuk minute of meeting-nya, nanti saya PDF-kan. Nanti saya share juga untuk tadi data-data tadi yang tambahan yang diperlukan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nanti bisa kita tutup dan close aja meeting-nya. Makasih semua waktunya, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Terima kasih semua. Terima kasih.